أنفسهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah zaman yang belum diketahui waktunya dengan pasti, dalam rentang sejarah yang dipenuhi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, terdapat satu kisah yang terus menggetarkan hati kaum beriman. Ini adalah kisah tentang sebuah pasukan yang muncul dari arah timur. Bukan sekadar pasukan biasa, mereka dikenal dalam berbagai riwayat dengan sebutan pasukan Panji Hitam. Warna panji mereka bukan sekadar pilihan simbolik, melainkan cerminan dari misi yang mereka bawa, melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dan menjadi pertanda akan datangnya sosok agung yang dijanjikan dalam nubuat-nubuat kenabian, yaitu Imam Mahdi. Konon, di antara para pendahulu umat Islam, khususnya dalam literatur-literatur klasik yang bersumber dari warisan hadits, telah disebutkan bahwa dari arah timur akan datang pasukan yang membawa panji berwarna hitam. Mereka datang dengan kekuatan yang kokoh, semangat yang menyala, dan niat yang murni. Mereka bukan pasukan penjajah, bukan pasukan pemburu harta, melainkan pasukan yang bergerak karena dorongan iman, ketidakpuasan terhadap kezaliman yang merajalela, dan harapan akan tegaknya kembali nilai-nilai kebenaran yang telah lama dikubur oleh para tiran dunia. Pasukan ini dikisahkan akan berangkat dari wilayah timur, yang oleh sebagian mufasir dan sejarawan ditafsirkan sebagai wilayah sekitar Khurasan, sebuah kawasan luas yang pada masa lampau mencakup sebagian besar wilayah Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Mereka akan menembus jalan-jalan berat, menaklukkan rintangan demi rintangan, hingga akhirnya menuju ke jantung dunia Islam, yaitu kota Mekah. Perjalanan pasukan ini tidak mudah. Mereka harus menghadapi berbagai penguasa lalim yang takut kehilangan kekuasaan, para elit yang telah lama hidup dalam kemewahan dan korupsi, serta berbagai fitnah yang merintangi jalan mereka. Namun, tekad mereka tidak goyah. Di setiap langkah kaki mereka, ada keyakinan kuat bahwa tugas ini bukan sekadar misi militer, melainkan bagian dari takdir besar yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam salah satu riwayat yang banyak dikutip oleh para ulama, dikatakan bahwa apabila kalian melihat pasukan yang membawa panji hitam datang dari arah timur, maka datangilah mereka, sekalipun kalian harus merangkak di atas salju. Sebab di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah, Imam Mahdi. Ungkapan ini bukan sekadar metafora, melainkan seruan serius agar umat Islam menyadari pentingnya peristiwa ini dan tidak bersikap pasif ketika tanda-tanda kebenaran telah muncul di depan mata. Sosok Imam Mahdi sendiri diyakini sebagai seorang pemimpin akhir zaman yang akan memulihkan kemurnian ajaran Islam, menegakkan keadilan di muka bumi, dan menghancurkan tirani yang telah berlangsung berabad-abad. Namun sebelum kemunculannya yang terang-terangan, akan ada gerakan-gerakan pendahulu yang membuka jalan baginya. Disinilah peran pasukan Panji Hitam menjadi sangat sentral. Mereka bukan hanya pendukung, melainkan pembuka jalan, pengantar, dan pelindung bagi Imam Mahdi dalam menjalankan misinya yang besar. Yang menarik, pasukan ini tidak dikenal karena jumlah yang besar atau persenjataan yang canggih. Mereka dikenal karena kekuatan iman, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap kebenaran yang mereka yakini. Mereka bergerak bukan karena perintah duniawi, tetapi karena bisikan ruhani yang menggetarkan hati mereka. Mereka bukan prajurit bayaran, melainkan mujahid yang menyerahkan diri sepenuhnya
kepada kehendak Tuhan. Kisah pasukan Panji Hitam ini terus hidup dalam ingatan kolektif umat Islam, terutama mereka yang senantiasa menanti datangnya hari di mana keadilan akan ditegakkan kembali di muka bumi. Mereka menjadi simbol harapan di tengah gelombang keputusasaan, simbol perjuangan di tengah kemunduran spiritual, dan simbol keberanian di tengah ketakutan yang menyelimuti dunia. Meskipun hingga kini belum ada konsensus pasti tentang kapan dan dari mana tepatnya mereka akan muncul, satu hal yang diyakini oleh banyak kalangan adalah bahwa mereka akan muncul pada masa ketika dunia telah penuh dengan kezaliman, ketika kebenaran telah tertutup oleh kabut kebohongan, dan ketika umat manusia hampir kehilangan harapan. Di saat itulah, dari arah timur akan terlihat barisan hitam yang bergerak dengan tenang, namun pasti membawa pesan suci bahwa fajar keadilan akan segera terbit. Demikianlah kisah tentang pasukan Panji Hitam dari timur. Sebuah kisah yang tidak hanya membangkitkan semangat perjuangan, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa dalam sejarah umat manusia akan selalu ada masa di mana cahaya kembali mengalahkan kegelapan dan kebenaran kembali berdiri di atas singgasananya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh liku, pasukan Panji Hitam dari timur semakin mendekati tujuan akhir mereka, Tanah Suci. Setiap langkah mereka disertai gema doa dan lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari hati-hati yang tunduk kepada Tuhan. Mereka berjalan bukan hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan jiwa yang telah dibakar oleh kerinduan akan tegaknya kebenaran. Ketika mereka melintasi berbagai wilayah, masyarakat yang melihat kedatangan pasukan ini merasa heran dan penuh tanda tanya. Mereka bukan pasukan yang berteriak atau menakut-nakuti, melainkan membawa aura wibawa yang sulit dijelaskan. Di balik Panji Hitam yang mereka kibarkan, tersimpan makna tentang perubahan besar yang akan mengguncang tatanan dunia. Sebagian yang jiwanya bersih ikut bergabung menjadi bagian dari gerakan besar yang melampaui batas-batas etnis, bahasa, dan kebangsaan. Mereka bersatu dalam satu ikrar, mendukung hadirnya pemimpin akhir zaman yang dijanjikan. Kabar tentang pasukan ini menyebar dengan cepat. Di satu sisi, mereka ditakuti oleh para penguasa zalim yang melihat kehadiran mereka sebagai ancaman nyata terhadap kekuasaan yang telah dibangun dengan kebohongan dan darah. Di sisi lain, mereka ditunggu-tunggu oleh kalangan tertindas yang merindukan keadilan, oleh para pencari kebenaran yang telah lelah menanti harapan di tengah gelapnya dunia. Di tengah perjalanan mereka, berbagai rintangan menghadang. Para penguasa bersekongkol untuk menghadang mereka, menyusun strategi militer, menyebar propaganda, bahkan mencoba memfitnah gerakan ini sebagai pemberontakan sesat. Namun, tidak satupun usaha itu yang mampu menghentikan tekad pasukan ini. Sebab mereka tidak bergerak dengan rencana manusia semata. Mereka bergerak dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut banyak riwayat, pasukan ini akan terus melaju hingga mencapai kota Mekah. Di sanalah titik klimaks dari perjalanan panjang ini terjadi. Di kota suci ini, mereka akan bertemu dengan sosok yang selama ini mereka rindukan, yaitu Imam Mahdi. Namun, kemunculan Imam Mahdi bukan seperti para tokoh yang datang dengan pengumuman besar dan sambutan megah. Ia muncul dalam keadaan terasing, tidak dikenal banyak orang, bahkan sebagian umat Islam sendiri akan meragukannya. Namun, para anggota pasukan Panji Hitam mengenalinya, bukan karena pakaian atau penampilan, melainkan karena tanda-tanda kebenaran yang terpancar dari dirinya. Dengan penuh kerendahan hati, mereka menyerahkan kepemimpinan kepada Imam Mahdi. Mereka membayatnya di dekat Ka'bah, bukan sebagai raja dunia, melainkan sebagai pemimpin spiritual dan pelaksana keadilan ilahi. Baiat ini menjadi momen besar yang menandai perubahan sejarah umat manusia. Setelah itu, Imam Mahdi bersama pasukan ini
akan memulai babak baru dalam perjuangan, menegakkan kembali sistem yang adil, meluruskan penyimpangan dalam agama, dan menghapuskan segala bentuk penindasan di muka bumi. Kemenangan mereka bukan hanya kemenangan militer, ini adalah kemenangan nilai-nilai. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, kejujuran kembali mengalahkan kebohongan, kebaikan mengalahkan kebencian, dan keimanan mengalahkan keputusasaan. Dunia yang selama ini dikuasai oleh segelintir elit yang mempermainkan nasib rakyat, kini dipimpin oleh seseorang yang tidak menginginkan kekuasaan, tetapi diminta untuk memimpin demi amanah ilahi. Namun, kisah ini bukan sekadar cerita masa depan. Ini juga menjadi cermin bagi umat Islam hari ini, bahwa dalam kondisi seburuk apapun akan selalu ada harapan, akan selalu ada pasukan kebenaran yang siap bangkit. Meskipun jumlah mereka sedikit dan tidak dikenal, akan selalu ada jiwa-jiwa yang tergerak bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena panggilan iman. Dan bahwa siapapun yang ingin menjadi bagian dari perubahan besar ini harus mempersiapkan diri, baik secara ruhani maupun akhlak. Pasukan Panji Hitam bukan hanya simbol peristiwa di akhir zaman, tetapi juga simbol gerakan batin setiap insan yang ingin memerangi kebatilan dalam dirinya sendiri dan lingkungannya. Warna hitam dalam panji mereka adalah pengingat bahwa dalam kegelapan pun cahaya kebenaran bisa lahir, bahwa dari tempat-tempat yang tidak disangka Tuhan bisa mengirimkan bala bantuannya, dan bahwa tugas setiap manusia bukan menebak kapan semua ini terjadi, tetapi memastikan dirinya berada di pihak yang benar saat hari itu tiba. Kisah pasukan Panji Hitam dari Timur bukan dongeng fiksi, melainkan peringatan, seruan, dan harapan. Peringatan bagi para penindas bahwa kekuasaan zalim mereka tidak abadi. Seruan bagi mereka yang lelah akan ketidakadilan bahwa pertolongan akan datang. Dan harapan bagi seluruh umat manusia bahwa dunia yang lebih baik itu mungkin jika kita bersedia berjuang untuknya. Setelah peristiwa baiat kepada Imam Mahdi di dekat Ka'bah yang agung, sebuah babak baru dalam sejarah umat manusia pun dimulai. Bukan lagi sekadar pasukan kecil dari timur yang mengangkat panji kebenaran. Kini mereka telah menjadi simbol kebangkitan Islam secara menyeluruh. Dunia pun mulai merasakan perubahan yang tak terelakkan. Kota Mekah yang selama ini hanya menjadi tujuan ibadah, kini menjadi pusat pembaruan spiritual dan peradaban. Dari tempat inilah perintah-perintah baru yang berlandaskan keadilan dan petunjuk ilahi mulai dipancarkan ke seluruh penjuru dunia. Imam Mahdi yang selama ini tidak dikenal, kini mulai menampakkan keilmuannya, kebijaksanaannya, dan keteguhannya dalam memimpin. Ia bukan seorang penguasa yang memerintah dengan tangan besi, melainkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, adil dalam keputusan, dan lemah lembut dalam berinteraksi. Seluruh umat manusia mulai melihat bahwa keadilan sejati bukanlah utopia, melainkan sesuatu yang mungkin ditegakkan apabila dipimpin oleh seseorang yang benar-benar bersih dari ambisi duniawi. Pasukan Panji Hitam yang dulu hanya dianggap sebagai kelompok kecil dari timur kini menjadi pasukan utama dalam menegakkan ketertiban global. Mereka bukan hanya prajurit, tetapi juga pendidik, pembimbing, dan pelindung. Mereka membawa risalah damai, namun siap bertempur apabila kezaliman mencoba menghalangi misi yang mereka emban. Dalam setiap langkah mereka, terlihat bahwa perjuangan bukan hanya dilakukan dengan pedang, tetapi juga dengan ilmu, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Misi Imam Mahdi tidak berhenti di Tanah Suci. Setelah sistem keadilan ditegakkan di Mekah dan Madinah, gerakan dakwah dan pembebasan dimulai menyebar ke wilayah-wilayah lain yang selama ini berada di bawah kekuasaan tirani. Negeri-negeri yang porak-poranda oleh perang, korupsi, dan penjajahan mulai satu persatu dibebaskan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Rakyat yang selama ini tertindas mulai merasakan kebebasan sejati
bukan kebebasan semu yang hanya diberikan dalam retorika politik. Dalam perjalanan dakwah dan pembebasan ini, Imam Mahdi tidak sendiri. Ia dibantu oleh para tokoh-tokoh hebat dari berbagai belahan dunia yang sebelumnya tidak saling mengenal, namun disatukan oleh satu tujuan, menegakkan kebenaran. Di antara mereka ada para ulama, cendekiawan, ahli strategi, dan bahkan pemimpin-pemimpin lokal yang menyadari bahwa dunia telah terlalu lama dikendalikan oleh kepalsuan. Kekuatan yang dibawa Imam Mahdi bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kekuatan spiritual. Ia membangkitkan ruh umat yang selama ini tertidur. Ia menanamkan kembali cinta kepada ilmu, kejujuran dalam bisnis, keadilan dalam hukum, dan kasih sayang dalam kehidupan sosial. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang luput dari sentuhan pembaruan. Bahkan, sistem ekonomi pun mengalami revolusi. Riba, korupsi, dan penindasan ekonomi dihapuskan dan diganti dengan sistem yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Di balik segala keberhasilan itu, pasukan Panji Hitam tetap menjalankan peran utamanya. Mereka bukan haus jabatan atau kehormatan. Setelah tugas-tugas mereka selesai, banyak di antara mereka kembali ke kampung halaman mereka, melanjutkan hidup sebagai orang biasa. Namun, jasa mereka tercatat abadi dalam sejarah. Mereka adalah para pembuka jalan yang dengan keberanian dan ketulusan telah menyalakan kembali lentera kebenaran di tengah gelapnya zaman. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekadar tentang pasukan atau satu sosok pemimpin. Ini adalah kisah tentang kebangkitan umat yang menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus hidup dalam kezaliman, bahwa setiap zaman akan melahirkan para pejuangnya, bahwa dalam kesunyian dan keterasingan akan lahir orang-orang yang membela kebenaran, walau tanpa dukungan mayoritas, dan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang, hanya saja kadang datang dari arah yang tidak kita sangka, seperti pasukan Panji Hitam dari timur. Pesan terbesar dari kisah ini adalah, jangan pernah padamkan harapan. Dunia boleh saja dikuasai oleh kekuatan-kekuatan gelap, tetapi cahaya akan selalu mencari jalan untuk menyinari. Dan ketika waktunya tiba, dari arah timur akan terlihat barisan pasukan dengan panji hitam berkibar, membawa pesan bahwa dunia tidak diciptakan untuk kebatilan, melainkan untuk kebenaran yang pada akhirnya akan menang. Dengan tibanya masa kejayaan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dunia mulai memasuki era yang belum pernah dialami sebelumnya dalam sejarah manusia. Peradaban baru terbentuk, bukan di atas puing-puing penjajahan atau kerakusan politik, melainkan atas fondasi nilai-nilai yang diajarkan oleh semua nabi. Keadilan, kasih sayang, kesetaraan, dan ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah masa di mana kebenaran tidak lagi menjadi suara yang ditekan, melainkan suara utama yang didengar dan ditaati. Pasukan Panji Hitam dari timur kini dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai para pelopor perubahan. Nama mereka disebut dalam berbagai majelis, dikenang oleh anak-anak yang tumbuh dalam kedamaian, dan dijadikan teladan oleh para pemimpin lokal di berbagai negeri. Namun mereka sendiri tetap tidak haus akan pujian. Dalam kesunyian, mereka tetap menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka, menjaga stabilitas, menyebarkan ilmu, membimbing masyarakat, dan siap bangkit kembali apabila ada ancaman terhadap misi Imam Mahdi. Sementara itu, Imam Mahdi tidak membangun kekuasaan berdasarkan dominasi teritorial atau pemaksaan agama. Sebaliknya, beliau menyebarkan pemahaman dan hikmah. Umat manusia diberi ruang untuk mengenal kebenaran dengan akal dan hati mereka. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antar umat beragama membaik. Tak ada pemaksaan keyakinan, melainkan dialog, saling memahami, dan kerjasama untuk membangun dunia yang lebih baik. Dengan keadilan yang ditegakkan secara menyeluruh, bumi mulai menunjukkan keberkahannya. Hujan turun dengan teratur, hasil bumi melimpah, dan perdagangan berlangsung dengan penuh kejujuran.
Tidak ada lagi orang kelaparan di tengah kelimpahan, tidak ada lagi pengungsi yang terusir dari tanahnya, dan tidak ada lagi kekuasaan yang digunakan untuk menindas. Ini adalah zaman di mana hukum ditegakkan tanpa pilih kasih, dan kebaikan menjadi kekuatan yang dominan di tengah masyarakat. Namun, perjuangan belum berakhir. Walau mayoritas dunia mulai menerima kehadiran sistem baru ini, masih ada kekuatan-kekuatan lama yang mencoba kembali bangkit. Kelompok-kelompok tersembunyi, sisa-sisa dari sistem kezaliman terdahulu, menyusun strategi untuk menjatuhkan Imam Mahdi dan menghancurkan stabilitas dunia baru. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mengalahkannya secara langsung, maka mereka memilih cara licik, menyebarkan keraguan, menyulut konflik internal, dan menghidupkan kembali fanatisme yang telah lama dikubur. Di saat-saat genting seperti inilah, pasukan Panji Hitam kembali tampil di garis depan. Mereka bukan hanya pasukan tempur, tetapi juga penjaga moral dan kesatuan umat. Mereka mengingatkan masyarakat akan awal mula perjuangan ini, tentang apa yang telah dikorbankan untuk sampai pada titik ini. Mereka mengajak umat untuk tidak mudah goyah, untuk kembali kepada nilai-nilai yang mendasari kebangkitan ini. Dan Imam Mahdi, dengan keteguhan yang luar biasa, tetap memimpin dengan ketenangan. Beliau tidak terpancing oleh provokasi atau tergoda oleh kekuasaan absolut. Ia tahu bahwa perjuangan terbesar bukan melawan musuh yang terlihat, tetapi melawan kehancuran dari dalam, kesombongan, perpecahan, dan kelalaian. Maka ia memperkuat pendidikan ruhani, memperbanyak majelis-majelis ilmu, dan menyatukan hati umat dalam visi yang sama. Pada masa inilah, umat manusia menyadari satu hal penting, bahwa kebangkitan sejati bukan hanya soal politik atau kekuasaan, tetapi tentang perubahan hati, dan bahwa semua itu dimulai dari sebuah gerakan kecil di timur, dari sekelompok orang yang tak dikenal, membawa panji hitam dan semangat perjuangan yang tak tergoyahkan. Dari mereka, dunia belajar bahwa selama ada keimanan yang tulus dan tekad yang kuat, maka secercah cahaya bisa mengalahkan gelap yang paling pekat. Hingga akhir zaman, kisah pasukan Panji Hitam dari timur akan tetap hidup. Diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai inspirasi. Mereka yang mendengar kisah ini akan tahu bahwa setiap zaman memiliki tantangannya, namun juga memiliki pahlawan-pahlawan yang siap bangkit, bahkan ketika dunia meragukannya, dan bahwa suatu hari nanti dari arah timur akan kembali muncul orang-orang yang membawa cahaya seperti yang telah dilakukan oleh pasukan mulia itu. Dalam detik-detik terakhir sebelum dunia benar-benar memasuki masa damai yang dijanjikan, terjadi gelombang besar ujian keimanan. Sebagian umat manusia yang sebelumnya telah merasakan manisnya keadilan, mulai diuji dengan kejenuhan, godaan duniawi yang kembali muncul, dan bisikan-bisikan licik dari musuh-musuh tersembunyi. Imam Mahdi menyadari bahwa keberlangsungan misi ini bukan hanya ditentukan oleh kekuatan luar, tetapi juga oleh kekuatan batin setiap jiwa. Pasukan Panji Hitam yang sejak awal menjadi garda terdepan dalam membela kebenaran, kembali ditugaskan untuk menyusuri berbagai wilayah. Mereka bukan lagi datang membawa senjata, tetapi membawa cahaya ilmu dan pengingat. Di setiap kota dan desa yang mereka kunjungi, mereka membuka majelis-majelis pengajaran, menghidupkan kembali semangat jihad dalam makna yang sejati, yaitu perjuangan melawan kebodohan, kemunafikan, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Mereka mengajarkan bahwa jihad terbesar bukan di medan perang, tetapi di dalam diri. Selama masa ini, umat Islam kembali diarahkan untuk hidup dalam kesederhanaan, memperkuat ukhuwah, serta menjauhi pertikaian yang disebabkan oleh ambisi pribadi dan fanatisme kelompok. Imam Mahdi menekankan bahwa perpecahan adalah pintu masuk terbesar bagi kehancuran. Ia mengajak semua kalangan dari berbagai latar belakang dan mazhab untuk bersatu di bawah panji kebenaran, bukan panji golongan.
Namun di tengah upaya penyatuan ini, muncul satu kekuatan besar yang menjadi fitnah terakhir sebelum datangnya masa damai hakiki. Kemunculan sosok penuh tipu daya yang dikenal sebagai Dajjal. Ia datang membawa ilusi kebenaran, menawarkan kemewahan, dan menjanjikan keselamatan dunia yang palsu. Banyak manusia yang tergoda karena mereka tidak kuat menghadapi cobaan kesenangan dan kecepatan perubahan. Mereka lupa bahwa kebenaran sejati tidak selalu menyenangkan di awal, tetapi menyelamatkan di akhir. Dalam menghadapi fitnah besar ini, Imam Mahdi bersama pasukan setianya, termasuk barisan Panji Hitam, kembali bersiap. Mereka bukan hanya bersiap secara fisik, tetapi juga secara ruhani. Mereka memperkuat zikir, memperdalam ilmu, dan memperteguh barisan. Mereka tahu bahwa pertarungan ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan terakhir sebelum datangnya fajar baru. Lalu, datanglah waktu di mana langit menjadi saksi dan bumi merasakan getarnya sejarah. Dajjal muncul dengan pengaruh besar, tetapi kebenaran tetap teguh berdiri. Dan pada akhirnya, pertolongan turun dari langit ketika seorang utusan agung, yaitu Isa putra Maryam, diturunkan kembali oleh Tuhan. Ia datang bukan untuk membawa agama baru, tetapi untuk menguatkan barisan Imam Mahdi, meneguhkan kebenaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya, dan mengakhiri fitnah Dajjal untuk selama-lamanya. Setelah pertempuran besar itu usai dan Dajjal dikalahkan, dunia memasuki masa yang belum pernah dirasakan oleh umat manusia sejak awal penciptaannya. Kedamaian merata di seluruh penjuru bumi. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kelaparan, dan tidak ada lagi permusuhan antar bangsa. Tanah kembali subur, langit kembali bersahabat, dan hati manusia dipenuhi dengan rasa syukur dan ketenangan. Pasukan Panji Hitam, yang menjadi simbol awal dari seluruh pergerakan ini, perlahan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Banyak di antara mereka yang wafat dalam perjuangan, namun nama mereka terus hidup dalam catatan sejarah yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan darah dan pengorbanan. Mereka dikenal bukan karena jumlah mereka, tetapi karena kualitas iman mereka. Mereka bukan prajurit yang mencari dunia, tetapi hamba-hamba yang menginginkan keridaan Tuhan semata. Imam Mahdi sendiri, setelah menyelesaikan tugas sucinya, akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Namun, warisan perjuangannya tidak pernah mati. Dunia yang ditinggalkannya adalah dunia yang lebih terang, lebih adil, dan lebih damai. Warisannya bukan harta, melainkan sistem kehidupan yang dibangun atas dasar wahyu, kasih sayang, dan kebenaran yang tak tergoyahkan. Dan kisah ini pun menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kelompok kecil yang tulus, bahwa dari arah timur, dari tempat yang dianggap pinggiran oleh dunia, bisa muncul cahaya yang menerangi seluruh bumi, dan bahwa selama ada keyakinan, kesabaran, dan keberanian, maka tidak ada kekuatan yang bisa. Seiring berlalunya waktu, sejarah keberanian pasukan Panji Hitam dari timur tidak sekadar menjadi kenangan, melainkan berubah menjadi warisan ruhani yang terus mengalir dalam denyut kehidupan umat Islam. Mereka tidak hanya diingat karena keberanian menghadapi musuh atau kekuatan militernya, tetapi lebih dari itu, karena keteguhan mereka dalam menjaga kemurnian iman di tengah badai fitnah akhir zaman. Generasi demi generasi mengenang mereka sebagai teladan. Anak-anak dibesarkan dengan cerita tentang orang-orang biasa yang memilih jalan luar biasa demi membela kebenaran. Para pemuda menjadikan mereka panutan dalam hidup sederhana namun penuh makna, dan para pemimpin belajar dari mereka tentang keberanian mengambil keputusan demi kemaslahatan umat walau harus menghadapi risiko besar. Di masa setelah wafatnya Imam Mahdi dan kembalinya Isa putra Maryam kepada Tuhan, dunia masih terus berjalan. Namun, dunia telah berubah. Arah peradaban kini tidak lagi digerakkan oleh kekuasaan buta,
tetapi oleh nilai-nilai spiritual yang telah dibangun selama kepemimpinan Imam Mahdi. Dalam sistem yang telah ditegakkan itu, tidak ada satupun umat manusia yang merasa terasing atau ditinggalkan. Semuanya mendapatkan tempat dalam keadilan ilahi. Pasukan Panji Hitam pun perlahan tidak lagi disebut sebagai satuan militer, tetapi menjadi simbol dari siapa saja yang menegakkan prinsip yang mereka wariskan. Keberanian dalam kebenaran, ketulusan dalam perjuangan, dan keteguhan dalam menolak kezaliman. Di berbagai belahan dunia, orang-orang yang menjalankan tugas suci untuk melindungi kebenaran, mengajarkan ilmu, serta membela kaum tertindas dianggap sebagai pewaris ruh perjuangan pasukan itu. Mereka tidak lagi terikat oleh wilayah timur atau barat, tidak terbatas pada satu bangsa atau satu suku. Mereka bisa muncul di mana saja, di perkampungan terpencil, di tengah kota besar, di lembaga pendidikan, di barisan para ulama, bahkan di tengah masyarakat awam yang tetap menjaga akhlak dan keimanan.